Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 6 Damaskus yang solih dan solihah? Alhamdulillah. Semoga teman-teman kelas 6 Damaskus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas Sunan Gresik. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Teman-teman kelas 6 Damaskus harus semangat ya belajarnya. Yuk, disimak dengan baik. Yang pertama, ada biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Said Ali Rahmatullah. Ayah Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Sedangkan ibunya seorang putri raja yang bernama Dewi Chandrawulan dari Kerajaan Champa, Kamboja. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yang bernama Said Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1440 Masehi bersama ayahnya dan saudara serta kerabatnya atas undangan dari Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel membangun Masjid Ampel pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan antar arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren sebagai tempat untuk mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam perkembangan syiar Islam. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel memiliki peran penting dalam membentuk kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Jaringan ini menjadikan agama Islam cepat tersebar luas di berbagai daerah melalui peran Wali Songo. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup di dalam tradisi dan budaya yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang sudah ada.
Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan banyak sejarah. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Sunan Ampel mengajarkan falsafah limo atau yang dikenal sebagai moh limo atau tidak melakukan 5 hal. Isi dari falsafah limo atau moh limo adalah yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Jadi Sunan Ampel mengajarkan masyarakat Pulau Jawa untuk tidak berjudi. Kemudian, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mengisap candu. Dan yang terakhir, moh madon atau tidak berzina. Semua pelajaran tersebut beliau ajarkan untuk masyarakat Pulau Jawa di pesantren. Di tempat pesantren itu pula, para santri yang akan melanjutkan dakwah Islamnya. Di antaranya ada Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang, Raden Kusen, dan Sunan Derajat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut dijadikan teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Sikap positif tersebut adalah Sunan Ampel berdakwah dengan santun dan penuh kearifan tanpa mencaci maki pendapat dan agama orang lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan dengan semua kalangan. Baik dengan orang tua yang masih kental tradisi Hindu-Budanya, kemudian beliau menyampaikannya secara perlahan untuk melakukan perubahan tradisi, yaitu dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Yang ketiga, tidak memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat atau Sunan Ampel bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga raja atau bupati. Dua kepemimpinan yang disandangnya membuatnya bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Dan yang terakhir, Sunan Ampel menjadi seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi penyebar Islam yang melanjutkan dakwahnya ke penjuru Indonesia. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo sejalan dengan ajaran agama yang menunjang nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan meneladani sikap positif dari Sunan Ampel. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.